Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rosida. Saya salah satu mahasiswi di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Lokal 21B. Di sini saya akan memberikan tinjauan mengenai salah satu tempat wisata yang ada di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Taman Kamboja. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas penilaian tengah semester mata kuliah jurnalistik dengan Ibu dosen pengampu Ibu Fitriani, SPD, SPAI, MPD. Selamat menyaksikan. Taman Kamboja merupakan salah satu tempat yang biasa dijadikan masyarakat Banjarmasin sebagai tempat santai atau nongkrong. Taman ini berlokasi di Jalan Anang Adenasi, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Nama Taman Kamboja ini diambil dari nama pohon atau bunga Kamboja, tanaman yang melekat dengan kawasan pemakaman. Alasannya karena Taman Kamboja Kota Banjarmasin pada masa Hindia Belanda adalah sebuah kompleks pekuburan bernama New Kerkhof atau pekuburan baru. Jalan di depan kuburan tersebut bernama Kerkhoflaan sebelum menjadi Jalan Kamboja pada tahun 1950-an. Dalam perkembangannya, Jalan Kamboja berubah menjadi Jalan Anang Adenasi, diiringi status kompleks pekuburan menjadi ruang terbuka hijau atau RTH. Sebelumnya, pekuburan baru merupakan pekuburan lama yang terletak di belakang Benteng Tatas atau Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Kuburan tersebut digunakan untuk memakamkan warga dan militer Belanda. Karena Benteng Tatas mengalami perluasan wilayah, maka pekuburan lama dipindahkan ke Jalan Kamboja atau Kerkhoflaan. Sebelum dijadikan RTH, koridor pekuburan baru mencakup kawasan Puskesmas Cempaka hingga eks Gunung Bangpanin dan berbatasan dengan Kampung Teluk Dalam. Pada tanggal 27 Desember 1949, seiring pengakuan Ratu Belanda Juliana atas kemerdekaan Indonesia, yang waktu itu pimpinan Perdana Menterinya adalah Muhammad Hatta, aset milik Belanda menjadi milik Indonesia, termasuk Taman Kamboja, yang memiliki luas lebih dari 4 hektar yang membentang hingga lahan yang kini berdiri Masjid Al-Jihad dan Pasar Teluk Dalam. Pembongkaran kuburan Kamboja dimulai sejak era Wali Kota Banjarmasin periode 1971 hingga 1973 yang dipimpin Ridwan Iman dengan persyaratan pemakaman baru bagi warga Nasrani itu harus berada tidak boleh lebih dari 30 km dari kota Banjarmasin. Namun, hal tersebut baru terrealisasikan di era Wali Kota Sajoko yang menjabat pada tahun 1989 hingga 1999 yang dimotori oleh 8 gereja. Pada akhirnya, di November 1993, selama jangka waktu 2 pekan, semua pusara khas arsitektur gotik dan lainnya dipindahkan dari kuburan Kamboja ke Pulau Beruang, Jalan Ahmad Yani kilometer 21 Banjarbaru, tidak jauh dari Bandar Udara Samsudin Nur. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan fasilitas apa saja sih yang ada di Taman Kamboja. Selain hutan kota, Taman Kamboja juga dilengkapi dengan perpustakaan kecil, plaza expo untuk agenda pameran, bazar, juga event pasar wadai di bulan Ramadan. Tidak hanya itu,
Untuk anak-anak, Taman Kamboja juga dilengkapi dengan beragam fasilitas bermain dengan corak warna-warni yang tentunya sangat menggoda siapapun, apalagi anak-anak, seperti perosotan, ayunan, gazebo, kuda-kudaan, jungkat-jungkit, bangku putar, dan masih banyak lagi. Dan ini yang paling spektakuler, tepat di tengah-tengah taman terdapat kolam khusus yang cukup luas, yang dilengkapi dengan fasilitas khusus untuk atraksi air mancur menarik. RTH Taman Kamboja saat ini hadir dengan wajah baru yang ramah pada anak dan semua pengunjung yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Di masa sekarang, setelah melewati masa pandemi, jumlah pengunjung Taman Kamboja meningkat pesat, terutama di hari libur seperti Sabtu dan Minggu. Untuk dapat masuk ke dalam Taman Kamboja, kita cukup membayar biaya parkir untuk kendaraan roda 2 dikenai Rp2.000 dan untuk kendaraan roda 4 dikenai Rp5.000. Baiklah teman-teman, mungkin sekian video dari saya mengenai tempat wisata Taman Kamboja di Kota Banjarmasin. Saya pribadi mohon undur diri. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.